Pak Sidi, tadi Anda sempat menyebut dikhawatirkan ada abuse of power yang mungkin terjadi dengan adanya aturan yang baru ini, begitu. Anda bisa memberikan contohnya seperti apa yang mungkin saat ini masih menjadi kekhawatiran Anda apabila ternyata informasi keuangan ini dibuat transparan dengan Dirjen Pajak? Ya, sebetulnya gini ya Mbak, mungkin kalau boleh saya tarik ke belakang sedikit ya filosofinya. Peraturan ini kan dibuat adalah untuk penegakan hukum ya, dari otoritas kepada wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan. Nah, jadi artinya sebetulnya itu dulu yang harus dipastikan betul-betul bahwa penegakan hukum berjalan kepada pihak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan ini kan lebih menyasar kepada misalnya lembaga jasa keuangan dan pendukungnya yang melakukan misalnya penyediaan jasa transaksi keuangan dan sebagainya. Nah, artinya kalau sebetulnya kalau pemerintah dalam hal ini sudah bisa meyakini bahwa peraturan atau tools yang tersedia untuk law enforcement ini atas penegakan kewajiban perpajakan sudah baik ya, artinya ya bukannya tidak boleh, boleh saja membuat peraturan ini, tapi kan artinya ini pihak-pihak yang tadinya tidak terkait tentu tidak terkait secara langsung ya, artinya bisa saja terbawa gitu Mas. Kita taruhlah analogi yang secara umum sederhana. Misalnya seorang deposan datang ke bank. Lalu tentu bank itu juga memiliki interest untuk menjaga deposan itu melakukan bisnis dengan banknya. Lalu katakanlah kalau deposan itu bilang, wah, tolong informasi saya dirahasiakan ya, gitu. Apalagi deposan ini mungkin tidak begitu mengetahui detail peraturan perundangan. Nah, tentu secara umum ya bahwa pelaku perbankan tadi misalnya secara umum ya tentu mencoba try to please the customer gitu. Nah, tanpa ada bermaksud apa-apa, dia tidak bermaksud apa-apa, tapi dia tidak tahu situasi wajib pajak ini seperti apa sebetulnya atau deposannya. Kalau deposannya itu tadi ternyata dia ada dishonest gitu, dia tidak melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar gitu. Nah, tentu ya artinya bank yang ini akan secara tidak langsung ya akan terbawa gitu ya, apalagi kalau nanti tidak melakukan pemenuhan. Nah, jadi maksudnya yang saya mau sampaikan di sini intinya adalah target utama sebetulnya penegakan peraturan hukum atau terhadap kewajiban pajak ini dilakukan kepada wajib pajaknya. Itulah yang saya mau garis bawahi. Baik, Anda sendiri menilai seperti apa Pak Sidi kesiapan infrastruktur teknologi kita untuk bisa mencapai tahap transparan seperti itu? Ya, kalau mengenai seperti itu ya kita ketahui bahwa memang Indonesia sudah berkembang, teknologi informasi, informatikanya semua sudah mulai baik. Tapi jangan kita lupa bahwa ya sering kita melihat di media bahwa terjadilah kebocoran data. Tadi di awal Pak Wisnu sudah sampaikan. Nah, ini informasi keuangan kan memang sesuatu yang sangat sensitif gitu ya. Tentu itu sampai ke hak seseorang, hak asasi seseorang, dan menyangkut juga harga dirinya gitu. Nah, inilah yang harus betul-betul kita jaga. Ya, terus juga jangan sampai nanti misalnya sedikit-sedikit dipakai misalnya klausul misalnya untuk ya misalnya penegakan hukum misalnya dibawa ke arah bukti permulaan. Tentunya harus dilakukan dulu pendekatan-pendekatan ya, sosialisasi pendekatan-pendekatan yang humanis gitu. Baik, kita beralih ke Pak Wisnu. Tadi disampaikan Pak Sidi harus dilakukan pendekatan-pendekatan dulu yang lebih humanis begitu. Anda sendiri menilai upaya pendekatan atau sosialisasi yang dilakukan Ditjen Pajak sejauh ini seperti apa Pak Wisnu? Nah, ini yang penting Mbak Neke. Jadi yang disebutkan oleh Pak Sidi tadi, pendekatan-pendekatan dan sosialisasi itu dulu untuk bisa memastikan. Karena ini kan kalau saya melihat di PMK 47 2024 ini pasal 30A itu sudah jelas disebutkan. Setiap orang dilarang melakukan kesepakatan atau praktik dengan maksud dan tujuan yang menghindari kewajiban pemberian informasi. Nah, ini kan dunia lembaga keuangan sudah pasti. Jadi ya kita ya tentunya lapisan masyarakat ini
tidak semua. Kalau yang seperti saya katakan, yang di level perusahaan pelaku usaha yang sudah punya level, itu dia tidak punya kesulitan dalam hal ini. Tinggal bagaimana berkomunikasi dengan konsultan pajak, dia bisa dapatkan informasi itu dan bisa di guidance. Namun kalau yang pengusaha kita ke bawah, menengah ke bawah, nah ini juga kan hanya ada ketakutan, kekhawatiran. Jujur saja tadi yang disampaikan Mas Sidi, ya kita kalau sudah menyangkut masalah pajak itu kedinginan. Kedinginan dalam artian, wah ini gimana? Nah karena apa? Ketidakpahaman terhadap regulasi yang ada. Sebenarnya dalam bertransaksi semua ini kan semua sudah terbaca, Mbak. Mulai dari transaksi baik ke perbankan dan lain-lain. Ya tadi dikatakan Pak Sidi, sebenarnya regulasi itu sudah ada semua. Cuman pemerintah lebih mau memperketat, memperjelas agar mana yang pelaku-pelaku usaha masyarakat yang tidak taat, dan taat kan beda tentunya. Dia sudah mempersiapkan. Nah ini yang akan disasar kalau saya lihat. Tapi dalam bahasan ini saya perlu mempertegas. Sebelumnya pemerintah dengan regulasi yang diterbitkan ini, PMK 47 2024, saya ingin memastikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat. Kalau dulu itu tren itu namanya penyuluhan pajak, tentang pajak. Nah saya sudah kurang mendengar itu. Nah ini kan kalau saya lihat penyebaran kantor pajak di seluruh negeri ini sampai di pelosok kan ada. Nah dibuatlah seperti apa. Ini ada teman-teman yang memang secara teknis pelaku di bidang perpajakan yang banyak membantu. Yang tentunya ini kewajiban negara juga, pemerintah. Bukan hanya membuat satu regulasi, tapi bagaimana membuat satu penyuluhan yang bisa didapatkan, diakses oleh masyarakat dengan mudah. Dan tidak mempunyai cost. Nah ini yang buat pelaku usaha yang menengah ke bawah. Karena tidak ada masyarakat di kita ini yang punya kekhususan tidak terkena pajak. Mohon maaf, yang sudah meninggal pun kena pajak, ya kan? Yang pengenaan-penahannya. Jadi ya, saya pikir ini regulasi ini oleh pemerintah dibutuhkan juga untuk merapikan seluruh terapinya ya Mbak kepada pelaku usaha.